Realme seri angka yang gue kenal tuh lebih fokus ke kamera dan juga user experience. Tapi entah kenapa yang ini lebih fokus ke gaming ya. Soalnya kan kalau dulu, itu ada seri Narzo yang memang lebih fokus ke performa. Walaupun sekarang nggak diterusin lagi nih yang baru-barunya. Dan yang sekarang, Realme 14 5G ini lebih fokus ke gaming. Walaupun setelah gue pakai, ada kelebihan di sektor lain yang bukan cuma di sektor gamingnya aja. Tapi ya, seperti biasa, akan gue bahas semuanya mulai dari kelebihan, kekurangan, sampai HP ini tuh cocoknya buat siapa. Oke, kita mulai dari kelebihan yang pertama, ada di desain. Bagian ini emang balik lagi ke selera sih. Tapi menurut gua, varian warna silvernya emang cakep. Aksen gamingnya pas, nggak terlalu banyak, tapi kesan gamingnya tetap berasa. Kalau mau lebih simpel, bisa pilih varian warna lain. Tapi ya tetap gua lebih suka varian warna yang ini sih, si Mecha Silver. Apalagi ada pemanis warna orange di tombol dan di bodi belakangnya. Soal build quality sih udah lumayan ya, nggak berasa murahan walaupun memang bodinya memang belum pakai kaca. Tapi menurut gua masuk akal karena ya, HP ini sekali lagi mid-range dan juga dia ngejar kapasitas baterai 6000 mAh. Makanya masih bisa tetap tipis dan juga cukup ringan. Untuk bagian depannya, sayangnya gue nggak bisa jadiin kelebihan. Soalnya di harga resmi 4 jutaan dan di harga marketplace 3 jutaan, bezel bawah layarnya ini masih agak tebel, tapi bukan deal breaker sih. Soalnya spesifikasi layarnya udah cakep. Pakai panel AMOLED 6,7 inch, resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan pakai stereo speakers. Kualitasnya udah cakep kok. Brightness-nya terang, warna gonjreng, speakernya juga oke, jadinya nggak masalah. Yang jadi kelebihan utama tuh ada di performanya. Asli, main game di HP ini tuh enak banget cuy. Soalnya udah pakai Snapdragon 6 Gen 4, RAM 8GB, dan storage 256GB. Skor Antutunya di 750 ribuan, dan untuk penggunaan casual kayak multitasking ataupun scrolling sampai TikTok tamat pun nih HP bakalan tetap lancar. Harus dipakai main game nih, biar tahu performa aslinya gimana. Kayak Honor of King nih, stabil banget dapetin FPS rata-rata di 116 FPS. Dan adem coy, serius. PUBG Mobile pun aman, pas video ini dibuat, settingan grafiknya mentok di Smooth Extreme Plus. Hasilnya, stabil banget di 90 FPS. Gayor aman, suhu juga tetap aman. Terus game yang berat kayak Genshin Impact juga masih bisa grafik high. Tapi rata-rata FPS-nya di 40-an. Kalau mau FPS lebih tinggi, mendingan setting low. Lebih stabil dah tuh di 60 FPS, dan tetap adem ya. Soalnya Bionic Cooling Systemnya emang nggak gimmick sih. Terbukti bisa bikin suhu HP ini jadi nggak panas. Dan bukan cuma itu aja. Dan baterai HP ini tuh gede banget ya. 6000 mAh tuh bisa banget dipakai seharian tanpa ketemu charger. Dan dapetin screen on time 10 jam tuh bisa banget dengan HP ini. Tapi charging speednya aja nih yang menurut gua biasa aja. Nggak bisa dibilang ngebut, nggak bisa dibilang pelan juga. Soalnya 45 watt untuk charge baterai 6000 mAh itu butuh sekitar 1 jam 20 menit. Jadi ya, nggak kencang-kencang banget, tapi paling nggak HP ini punya fitur bypass charging. Ini guna banget buat lu yang memang nggak bisa sabar nunggu HP di charge ya, maunya sambil push rank terus ya. Main game sambil nyolok charger, ini bakalan tetap aman, karena ya dia udah support bypass charging. Lanjut ke kelebihan ketiga, ada di softwarenya. Realme UI jadi salah satu favorit gua sih, karena UI-nya simple, pilihan kustomisasinya banyak, fitur yang seabrek-abrek, fitur AI juga pastinya ada, dan yang paling penting, nggak ada iklan. Ternyata masih ada iklan sih di aplikasi video. Sisanya nggak ada sih. Gue cuma nemu di itu doang. Realme juga janjiin 2 tahun update software plus 3 tahun security update. Bukan yang paling panjang di harganya, tapi menurut gue di harga segini masih masuk akal lah. Jadi ya, gue cuma bisa berharap mungkin di generasi berikutnya update software bisa dikasih lebih panjang gitu ya. Nah, kelebihan keempat, pastinya kalian nggak nyangka. Soalnya walaupun fokus ke gaming, kameranya tetap cakep loh. Dan pasti bakal ada yang bilang, di harga segitu kok nggak dapat lensa ultrawide? Pendapat gue tetap sama ya. Untuk HP mid-range, daripada dikasih lensa ultrawide yang kentang dan ujung-ujungnya nggak kepake ya, mending budgetnya dibagusin aja untuk kamera utamanya. Di harganya sih menurut gua bagus ya, soalnya masih bisa dapetin detail yang cukup tajam, dan dynamic range-nya lebar, warnanya nggak ngaco, skin tone mirip dengan aslinya, dan processingnya pas. Apalagi pas dipakai foto potret. Beuh, cakep banget ini. Background blur-nya rapi, detailnya juga tajam. Kamera selfie-nya juga oke, walaupun cuma 16 megapiksel, tapi udah bisa diandalin lah. Pas foto malam-malam juga masih bagus loh. Detailnya tajam, noise-nya juga minim, tapi agak kurang konsisten ya. Kadang processing-nya lebih kuat, kelihatan dari sharpness dan kontrasnya yang dinaikin. Tapi beberapa foto processing-nya nggak agresif. Malah di foto ini, ISO-nya cuma 160. Gokil ya. Jadinya hasil foto kelihatan lebih natural, bukan kayak kondisi gelap yang dibikin seolah jadi lebih terang. Video resolusi 1080p 30 fps di Realme 14 5G, dan ini tanpa aktifin stabilisasi ya. Hasilnya kayak gini, nggak yang goyang banget, tapi mau dibilang stabil banget enggak. Tapi pastinya lebih lebar dan tetap tajam ya. Kita coba aktifin pakai stabilisasi videonya.
Kalau pakai mode stabilisasi videonya, ini jadi lebih stabil sih. Terus detail mirip sih, sama kayak tadi ya. Terus juga nggak terlalu sempit juga, sama aja, mirip. Harusnya sih lebih stabil ya. Kayak gini gimana menurut kalian hasilnya? Nah, kamera depan resolusi 1080p juga, 30 fps. Ini tanpa stabilisasi videonya. Ini agak shaky ya. Nanti kita coba pakai stabilisasi videonya, apakah bagus banget. Tapi dynamic range emang agak silau sih di situ sih. Nah, kalau kayak gini harusnya lebih mendingan kan. Detail juga cakep sih. Kita coba pakai stabilisasi videonya ya. Kalau pakai stabilisasi videonya jadi lebih sempit, tapi ya pasti jadi lebih stabil ya. Lebih stabil. Dan dynamic range juga mirip sih kayak tadi, tapi ya memang lebih nge-crop aja dia, jadi lebih sempit. Kalau memang butuh untuk video kamera depan, ini udah oke sih di harganya ya. Gimana menurut kalian? Kelebihan kelima atau yang terakhir ada di fiturnya. Walaupun HP ini HP gaming mid range, tapi tetap fiturnya banyak ya. Gokil juga nih si Realme ya. Contohnya kayak 5G, NFC ada, terus juga udah IP69 tahan air dan debu ya. Gua nggak nyangka di HP ini ada fitur tersebut. Terus juga ada LED notifikasi di bagian belakang ya. Tapi tentu aja HP ini tetap punya kekurangan. Contohnya kayak di bezel layar di bagian depan bawah itu masih agak tebal ya. Bukan yang tebel banget enggak, dibilang tipis banget juga enggak, tapi ya agak tebel lah. Soalnya kompetitor itu bisa kasih harga yang sama, tapi bezelnya lebih tipis. Bukan deal breaker juga sebenarnya, soalnya ketika gue pakai gaming atau gue pakai nonton, ya gue nggak ngeh kalau bezel bawahnya itu lebih tebal. Jadi ya masih enak-enak aja. Terus kekurangan kedua ada di vibrasi motornya yang menurut gue masih kayak HP murah ya. Sekali lagi, balik lagi, sebenarnya agak-agak wajar aja di harga segini masih pakai vibrasi motor yang murah, tapi ada sebagian kompetitor ya, sebagian nggak semuanya, itu bisa kasih vibration motor yang bagus. Jadi haptic feedback atau getaran ketika kita ngetik atau yang lain-lain itu berasa lebih premium. Tapi di sini enggak ya. Deal breaker atau enggak ya sekali lagi tergantung orangnya. Kalau gue sih gue matiin aja biar nggak ngerasa dengan vibration motornya yang kurang enak. Tapi ini bisa jadi deal breaker buat kalian yang mungkin udah terbiasa pakai HP flagship ya. Tapi kalau sehari-harian kalau pakai HP entry level atau mid range ya ini bukan deal breaker sih. Jadi ya menurut gua di harga 4 jutaan atau bahkan gua cek di TikTok Shop itu ada yang jual di harga 3,6 jutaan. Menurut gua sih ini masih sangat-sangat worth it buat kalian beli. Apalagi buat kalian yang memang mau fokus ke gaming tapi nggak mau ngorbanin user experience karena software-nya juga nyaman di HP ini ya. Dan ya, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan seputar Realme 14 5G, komen aja di bawah. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kita boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gua Farid.